Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kali ini kita coba untuk sedikit membedah tentang sulcata, kura-kura sulcata. Jadi beberapa waktu yang lalu kita dapat hibahan sulcata dari VJ Pesantri atau Mas Fajar ya. Jadi teman, sahabat, guru. Nah kebetulan kemarin ada informasi bahwa kura-kura sulcata Mas Fajar ini kondisi sakit nggak mau makan. Jadi dititip di tempatnya Mas Infam tujuannya biar bisa lebih terawat. Nah sayangnya kita rawat beberapa bulan ya. Ada beberapa bulan kita rawat dan pada akhirnya nggak ketolong. Nah setelah kita kubur mungkin 2 bulan atau 3 bulan ya, 3 bulan. 3 bulan setelah dikubur terus kita gali kuburannya dan kita lihat apa yang terjadi sebenarnya dengan kura-kura ini tadi. Nah ini barusan kita gali, udah kita cuci dan ini adalah cangkang-cangkangnya. Nah ini cangkang kura-kura sulcata bentuknya seperti ini dan ini usianya kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dan ternyata dia memiliki kulit ya. Jadi kulitnya itu dia ngelupas pada copot dan sekarang kita coba untuk tempel-tempelkan lagi. Jadi ini kita coba untuk tempel-tempelkan. Nah teman-teman, jadi penyebab kematiannya itu sebenarnya Bladderstone teman-teman ya, atau berak batu seperti ini. Jadi batu sebesar ini ada di pencernaannya dan tidak bisa keluar. Jadi ini menyebabkan kematian dan kasus-kasus seperti ini terjadi di usia berapapun. Jadi tidak tidak tentu usianya berapa Ini dan mau kecil mau besar semua berpotensi kena penyakit-penyakit seperti ini. Oke, jadi ini kita susun sementara ini kita susun ini ya teman-teman ya, apa kerangkanya dulu kita kembalikan ke kulit-kulitnya dulu. Kita belum tahu kita akan merangkai tulang bendulangnya juga atau tidak, kita nggak tahu karena butuh keahlian khusus atau memang butuh teman-teman dari Fakultas Biologi Kedokteran untuk bisa merangkai tulang benulang seperti ini. Ini banyak banget tulang-tulangnya, ada tulang punggung, tulang kaki, tulang leher, dan kita tidak kompeten di bidang ini untuk menyusun tulang benulang menjadi sebuah kerangka atau anatomi tubuh si kura-kura ini tadi. Ini ada tengkoraknya, ini tengkorak kura-kura, tengkorak kura-kura, terus apa lagi nih? Nah, ini bagian bawahnya, ini tengkorak. Mending kamera ke sini aja kamera. Sini weh, ben iso dijelaske. Coba di zoom. Oke, kamera maju ke sini. Kita lihat. Nah, ini tengkorak kura-kura sulcatanya. Ini tengkoraknya seperti ini teman-teman ya. Ini bagian kepalanya. Tengkorak kepala. Ini apa nih? Bagian apa ini namanya? Pundak ini pundak. Terus ini kaki nih, tulang kaki. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini Bladderstone atau berak batu putih yang luar biasa, ini berat banget ya. Ini kayak bener-bener kayak batu nih teman-teman. Jadi bayangin aja ini bisa keluar gimana caranya. Jalan satu-satunya keluarin Bladderstone itu dioperasi. Nah, mungkin Wahid bisa ngejelasin dikit nih tentang Bladderstone. kalau Bladderstone itu seperti apa ya Mas? Itu seperti protein yang mengendap. Mm-mm. Jadi sebenarnya penyebab terjadinya ini itu karena kita itu merawat kura-kura itu seperti manusia. Maksudnya memanusiakan kura-kura. Hmm. Jadinya apa itu? Makanannya kita kasih sayur yang Mm-mm.
mengandung protein yang cukup tinggi gitu. Sama kan apa itu, kura-kura itu dia itu hewan berdarah dingin. Iya, cabutan itu. Jadi dia itu pencernaannya juga sangat lambat. Nah, ketika apa itu, protein yang kita kasih itu berlebihan, maka yang tidak terserap ini, tidak terserap oleh tubuh ini, maka dia akan mengendap jadi bladderstone ini. Kura-kura itu hanya bisa memilih beberapa, nggak bisa memilih sih, maksudnya hanya bisa beberapa sayuran aja yang bisa dikonsumsi. Kalau kita kan biasanya kita kasih kangkung, selada gitu, malah sebenarnya kurang bagus mas kalau keseringan. Jadi ya faktor makanan sih mas sebenarnya, karena ya itu kita merawat kura-kura itu seperti memanusiakan kura-kuranya ini. Jadi makanannya kita kasih yang istimewa, padahal itu sebenarnya nggak bagus. Seperti itu. Jadi bladderstone ini itu bisa dibilang ini protein yang mengendap. Ini kan kayak kapur ya ini. Terus solusinya, Ya. kalau sudah terlanjur bladderstone kayak gini, gimana solusinya, ngerti nggak? Biasanya kalau belum parah ya mas, biasanya itu ciri-ciri yang terkena bladderstone itu dia itu mogok makan terus jalannya pincang. Nah kalau udah seperti itu kemungkinan kecil bisa sembuh mas. Jadi jalan satu-satunya kalau udah tidak mau makan, mogok makan, itu harus dioperasi. Tapi ciri-ciri ringannya itu dia itu susah berak. Dia susah berak. Nah pas apa itu, dia susah berak itu penanganannya adalah dengan merendamnya di air hangat selama 15 menit, sama pakannya itu diganti sama pepaya. Itu setiap pagi itu direndam 15 menit. Setahu aku seperti itu. Setiap pagi direndam di air hangat. Ngerendamnya cuma sebatas ini aja, tempurungnya ini. Jadi nggak semua. Jadi Jadi nggak setengah semua, badan, setengah badan. Seperti itu. Terus Hit, sebenarnya pakan yang bagus buat kura-kura sulcata iki apa? Pakan yang bagus sih sebenarnya itu seimbang mas. Jadi misalkan kita kasih kangkung boleh sebenarnya, tapi tidak terlalu berlebihan. Maksudnya nggak setiap hari kangkung gitu, nggak boleh. Jadi kangkung boleh misalkan kita kasih seminggu 2 kali bisa. Kita selang-seling lah. Misalkan sehari hari ini pepaya, besoknya kita kasih kangkung. Jadi diselang-seling gitu. Bahasa Jawa ini ngono. Jadi memang segala sesuatu itu berlebihan nggak bagus ya teman-teman ya. Jadi memang sayuran itu bagus, tapi ketika berlebihan dan dukungan dari makanan lain itu kurang, ya jadinya nggak bagus juga. Jadi segala sesuatu itu harus berimbang, dari sayuran, protein, dan karbohidrat dan macam-macam itu memang harus seimbang sesuai dengan kebutuhannya si makhluk hidup ini tadi. Nah teman-teman, ini ternyata agak susah juga ya. Merangkainya agak susah. Nah sebenarnya kita mau bikin sekalian buat pajangan di tembok, tapi juga sempat kepikiran juga ini buat edukasi, ditaruh di sebuah akuarium, bahwa ini cangkang kura-kura seperti ini, terus anatomi tubuh kura-kura seperti ini, dan bayangkan di dalam tubuhnya dia ada batu seperti ini yang menyebabkan kematiannya. Jadi sekali lagi, ini akan masuk museum galeri Mahaswin Institute, dan kita bisa belajar banyak di sana tentang kura-kura sulcata juga nanti. Ini andur iki. Tidur gini loh.
Dan ini kura-kura betina teman-teman ya. Ini kura-kura betina, ciri-ciri kura-kura betina itu bawahnya datar. Jadi kalau jantan itu cekung bawahnya. Jadi fungsinya tempurung bawah kura-kura jantan cekung itu untuk mengunci ketika si jantan ini kawin ya, kawin dengan si betina, dia naik dan dia mengunci titik terbaik ketika dia di posisi sedang apa itu namanya itu, oh hehe, sedang ngok-ngok. Ini kita kita ada dua ini ya, apa, bladder stone. Dan dari sulcata yang ini tuh cuman yang ini aja, cuman satu. Nah, bladder stone yang ini bukan dari dia. Jadi ada satu kura-kura kita juga sempat mengalami bladder stone karena beberapa kali saat itu kita sering ada kunjungan sekolah, anak-anak TK kunjungan sekolah datang ke Mahaswin Farm dan rutin makan kangkung saat itu ya, kangkung banyak banget tiap hari. Terus kita kurang perhatian, kita kurang perhatian, kita kurang memantau, sehingga ternyata dia dehidrasi, kurang minum, sehingga dia akhirnya bladder stone. Nah, taunya itu ketika si satu ekor ini tadi dia seperti mengeden ya, ngeden itu apa? Ngeden itu apa? Ngeden itu bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Ngeden itu gitu loh, apa gue. Jadi kita baru tahu ketika ada masalah itu ketika si kura-kura itu ngeden dan seperti mau mengeluarkan sesuatu tapi susah banget. Nah, di situ kita akhirnya mulai mengkarantina, memisahkan dari koloninya, kita karantina, kita pantau makannya, kita kasih dia minuman dan beberapa obat-obatan tradisional dan alhamdulillah keluar teman-teman. Jadi bladder stone-nya keluar dan alhamdulillah sekarang udah sehat dan makan normal, kembali aktivitas seperti semula. Jadi dan itu pelajaran besar juga buat kita ketika habis makan makanan yang mengandung zat besi, kalsium dan lain-lain yang terhitung tinggi, harus banyak-banyak minum juga teman-teman ya. Jadi nggak bisa dibiarkan dan jangan sampai dehidrasi yang menyebabkan bladder stone ini jadi mengeras. Oh iya. Masuk, masuk, masuk. Aman, aman. Oh, aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Ini bongkar kerangka. Kura-kura mati. Udah lama, bongkar kuburan. Habis bongkar kuburan. Iya. Bapak editing. Urusannya dia semua ya. Urusin. Aman. Ntar. Keliru. Dia mati gara-gara ini nih. Enggak, ini kotorannya dia. Dia membatu. Dia membatu, kotorannya membatu. Itu juga. Ini beda kura-kura. Ini membatu, terus akhirnya nggak bisa keluar. Nah, akhirnya dia mati. Ini kotoran ini. Oh, itu penyebab kematian. Dan itu kalau kura-kura memang kasusnya banyak banget mati gara-gara itu. Namanya bladder stone. Kalau ini dia masih umur setahun. Bukan, kotoran mas. Bladder stone. Iya. Iya.
cuman itu istilah, tapi sebenarnya ini kotoran. batu kandung kemih. Ah, gak ketemu iki piye iki. Iki bener. Berarti hilang meneh. Ketoke. Kayak puzzle, Mas. Dia apa ini? Mana ini? Alami. Memang secara alami dia keras. Maksudnya berarti waktu diambil, waktu ditarik pun Heeh. copot-copot. Dia copot sendiri. Oh, copot sendiri. Dia copot Ini sendiri. kan kalau reptil itu ganti kulitnya kalau kura-kura kayak gini. Jadi dia itu sebenarnya ganti kulit. Dia bisa Iya, gini ganti kulit. Tapi kan nggak ngelotok gini, tapi dia ngelupas pelan-pelan, teman. Makanya kan dia perkembangannya lambat. oh iya tim ingat Heeh. dari pinggirnya dulu. Heeh, ngelupasnya pelan-pelan. Oke, teman-teman. Ternyata puzzle-nya tuh susah banget ya. Puzzle-nya susah banget dan banyak banget yang nggak ketemu. Jadi mungkin kita akan bikin variasi aja deh biar agak sedikit nggak terlalu Ngoyoh. ngoyoh juga. Karena ini jadi kayak puzzle anak-anak ya. Jadi satu peta dan kecil-kecil. Apalagi ini mustahil nih kita garap nih. Ini teman-teman dari Fakultas Biologi nih yang ngerti. Disusun jadi satu anatomi kerangka tubuh kura-kura. Oke, jadi mungkin kayak gini aja. Terus nanti kita apakan, mungkin kita lanjut besok aja karena bahan-bahannya belum ada. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.